Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 10 IPS 3, kemudian kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali, tentunya di pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh atau juga belajar dari rumah bersama mata pelajaran kimia dan tentunya bersama Pak Zulfikar pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini adalah pertemuan tutorial yang ketiga. Setelah waktu yang lalu Anda sudah saya sampaikan tutorial berkenaan dengan materi struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi tutorial ketiga, yaitu ikatan kimia. Nah, untuk memahami ikatan kimia ini, tentunya pada materi sebelumnya Anda minimal sudah menguasai tentang unsur atom, kemudian tentang nomor atom, nomor massa, kemudian juga konfigurasi elektron, kemudian juga berkenaan dengan elektron valensi, kemudian golongan. Nah, untuk Anda yang belum jelas tentang materi-materi sebelumnya, saya harapkan Anda seluruh siswa untuk dapat mengulang kembali materi-materi tutorial yang sudah Bapak sampaikan, atau juga melalui channel-channel YouTube yang sudah pernah Bapak share. Dan kalaupun nanti tidak jelas, bisa Anda bertanya lagi melalui grup kelas kimia atau WhatsApp, atau juga bisa japri langsung ke Bapak. Baik, kita masuk ke ikatan kimia. Nah, tentunya Anda sudah memahami kalau dari segi bahasa literasi ikatan, berarti ini ada saling keterkaitan. Nah, apa kaitannya dengan kimia? Ya, kita lihat satu persatu, kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar kali ini yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Nah, anak-anak, tentunya Anda harus memahami apa namanya ikatan ion. Nah, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Kemudian itu dari kognitifnya. Kemudian dari psikomotoriknya, yaitu merancang atau prakteknya merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Yang menjadi dasar, Anda harus mengetahui apa itu ion, apa itu kovalen. Nah, selanjutnya IPK yang diharapkan Anda itu bisa menjelaskan kecenderungan suatu unsur mencapai kestabilan berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, atom-atom harus mencapai kestabilan. Nah, untuk mencapai kestabilan, dia harus melakukan serah terima elektron, atau juga nanti ada pemakaian elektron bersama. Kemudian Anda bisa menggambarkan struktur Lewis berdasarkan elektron valensi unsur. Jadi ini harus dipahami, berarti kita harus bisa membuat konfigurasi elektron. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu praktek. Prakteknya itu mengidentifikasi perbedaan konfigurasi elektron dan jumlah elektron valensi unsur-unsur gas mulia dan bukan gas mulia. Nah, selanjutnya mengidentifikasi kecenderungan unsur-unsur bukan gas mulia dalam mencapai kestabilan, dan terakhir menyimpulkan ciri-ciri susunan elektron yang bersifat stabil. Apa itu ciri-ciri susunan elektron yang bersifat stabil? Oke ya, anak-anaknya, ini saya minta dipahami sekali lagi tolong dipahami materi-materi yang Bapak sampaikan. Kita masuk ke materi, tujuannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning dan metode blended learning, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Jadi Anda tidak hanya tutorial ini, bisa dicari sumber bakar buku-buku yang sudah ada, kemudian mengolah informasi, dan diharapkan
Anda dapat menganalisis kepolaran suatu senyawa, menganalisis proses terbentuknya ikatan logam pada suatu logam, dan menganalisis sifat logam berdasarkan proses terbentuknya ikatan logam dengan benar, serta terlibat aktif dan memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab selama proses belajar mengajar berlangsung, terutama pada proses pembelajaran jarak jauh dan belajar di rumah. Ya, jadi minimal informasi ini walaupun hanya mendengar video audio Bapak tidak secara langsung, ya, saya harapkan Anda bisa memahaminya. Oke, kita masuk, kita lihat ini ada ilustrasi what happened, apa yang terjadi pada gambar ini. Kita lihat dari ilustrasi gambar ini. Nah, gambar di sini kelihatannya dia lagi sedih, ya, lagi sedih. I'm sad, dia lagi sedih. Ini juga lagi sedih juga. Ada apa dari mereka berdua ini? Nah, mereka berdua ini, ya, anak-anak, mereka di sini lagi tidak stabil. Kalau kita lagi sedih, lagi buruk, lagi ada masalah, ya, lagi sakit juga ada masalah. Jadi kondisinya tidak stabil. Jadi atom di sini, unsur di sini atomnya tidak stabil. Nah, kita lihat bagaimana dia akan stabil. Tentunya ada cara-caranya, ya, untuk memecahkan masalah kestabilan unsur. Nah, sekarang mereka berdua happy, ya, karena mereka sekarang sudah stabil. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana suatu atom itu stabil. Nah, dari beberapa unsur yang ada dalam tabel periodik unsur, yang paling stabil itu golongan 8A. Ingat, yang paling stabil dari 18 golongan pada tabel periodik unsur itu adalah golongan 8A, atau nama lainnya gas mulia. Nah, kita lihat selanjutnya, apa itu ikatan kimia? Nah, kita bahas satu persatu. Ikatan kimia merupakan ikatan dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa menjadi stabil. Saya ingatkan, ikatan kimia merupakan ikatan dalam interaksi, jadi saling berinteraksi dia, gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa menjadi stabil. Jadi kalau ingin stabil, tentunya terbentuklah ikatan kimia antara ikatan logam dan non-logam. Kalau logam itu ikatannya ia melepas ion. Kalau non-logam itu menyerap ion, ya, tandanya negatif, ya. Nah, kita lihat ikatan kimia. Kita masuk ke yang pertama, ikatan kimia. Ada, nanti kita bahas susunan elektron stabil, kemudian ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan terakhir ada ikatan kovalen koordinasi, dan kelima, ya, ikatan logam. Jadi ada 5 yang akan kita pelajari, ya, untuk sementara ini, ya, karena masih banyak lagi nih kaitan dengan ikatan kimia. Baik, kita bahas dulu susunan elektron stabil. Nah, untuk mencapai atom-atom itu stabil, tentunya harus mempunyai susunan elektron yang stabil. Ya, ini susunan elektron stabil itu harus mengikuti kaidah oktet dan duplet. Oktet itu apa? Duplet itu apa? Kita bahas. Nah, kaidah oktet menyatakan bahwa atom-atom cenderung memiliki 8 elektron pada kulit terluar, seperti konfigurasi elektron gas mulia. Jadi diingat, jangan bingung, ya. Kaidah oktet harus diingat. Kalau dalam belajar tatap muka saya sebutkan oktet itu berarti elektron valensinya, elektron yang terletak pada kulit terluar itu jumlahnya 8. Nah, mirip gas mulia. Kemudian ada juga kaidah duplet, menyatakan atom-atom dengan nomor atom kecil cenderung memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya, seperti konfigurasi elektron gas mulia He. Jadi cuma ada He yang elektron valensinya 2, yang lainnya 8. Nanti kita lihat, ya, unsurnya apa saja di dalam golongan 8A atau gas mulia itu. Nah, kita lihat tabel konfigurasi elektron gas mulia. Jadi dalam tabel periodik unsur itu ada 18 golongan, ya. Kalau kita buka, sudah saya jelaskan dari awal pertemuan tatap muka pertama, bahwa tabel periodik unsur yang modern itu terdiri dari 18 golongan
dibedakan ada 10 golongan utama, maaf, ada 10 golongan B dan 8 golongan utama, ya, golongan A. Nah, kita lihat dalam tabel periodik itu ada salah satu unsur dari 18 itu yang paling mulia, yaitu golongan 8A. Kita lihat. Nah, ini Bapak buka dulu nih. Ada nggak kelihatan ya gas mulianya, golongannya. Nah, ini dia ya. Oke. Karena nggak kelihatan nih, mohon maaf. Jadi Bapak ini dulu ya. Oke. Nah, coba kita cek dulu ya. Oh, ini nggak bisa nih. Nah, kita lihat ini ya. Ini adalah konfigurasi gas mulia. Di dalam golongan 8A itu, dalam gas mulia itu ada HE, Ne, Ar, Kr, Se, Rn. Ini harus diingat. Kalau Anda mengampu pelajaran kimia, ini gas mulia ini ya, harus dihafal, harus diingat ya. HE, Ne, Ar, Kr, Se, Rn. Harus diingat ya. Metode penghafalannya juga ada metode deret keledai ya. Ya. Ini ya, ini nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, 86. Nah, dikatakan elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Ini 2, 8, 8, 8, 8, 8. Itu yang disebut dengan elektron valensi. Elektron atau nama lainnya elektron terletak pada kulit terluar. Nah, yang disebut dengan konfigurasi ini seperti ini 2, 28, 288, 28, 18, 8 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan konfigurasi elektron. Nah, yang belum bisa membuat konfigurasi elektron nanti akan dijelaskan, sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kalaupun nanti tidak jelas, nanti saya berikan video tutorialnya untuk membuat konfigurasi elektron. Maksudnya Anda harus bertanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini namanya gas mulia, harus diingat ya, dibuka terus. Nah, kita lihat susunan elektron terlabil ini gas mulia ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk memenuhi kaidah dari gas mulia 28, 288, 218, 8 ya. Jadi salah satu kaidah yang harus Anda kuasai yaitu tentang bagaimana suatu atom itu bisa melepas dan menarik elektron. Nah, pelepasan elektron itu akan melepas elektron valensi sehingga membentuk ion positif yang bermuatan sejumlah elektron yang dilepaskannya. Kita lihat contohnya misalnya Na. Nah, konfigurasinya 281 ya. Jadi ini akan dilepas. Nah, syarat elektron itu bisa melepas yaitu bila elektron valensinya 1 sampai 3. Ini kan masuk 1 sampai 3. Berarti ini dilepas. Berarti nanti dia akan melepas, dibuang 1, berarti ini tandanya jadi positif. Ini yang namanya senyawa ion ya. Ion logam ya. Bukan senyawa, tapi ini adalah atom ya. Ini atom positif. Jadi ini berarti tandanya positif, ini berarti melepas, ada 1 di sini. Melepas 1 karena elektron valensinya 1. Kemudian kita kembali ke 12 Mg, 282 karena syaratnya 1 sampai 3, elektron valensi 1 sampai 3 dia akan melepas. Berarti ini akan dilepas juga. Dan dilepas berarti ini menjadi 2 plus ya, menjadi 2 plus. Nah, ini yang dikatakan ionnya positif. Ya, berarti ini masuk ke logam. Atom logam ya, atom logam. Nah, ini syarat-syaratnya yang harus Anda pahami. Unsur yang cenderung melepaskan elektron adalah unsur logam yang berada pada golongan 1A. Ingat, elektron valensi ini sama dengan golongan ya, golongan. Elektron valensi itu sama dengan golongan. Golongan itu ada 2, A dan B. Nah,
bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa golongan itu A atau B? Jadi kita harus bisa membuat konfigurasi elektron, ya, konfigurasi elektron. Nah, tanpa melihat tabel kita bisa tahu apakah dia golongan A atau golongan B. Oke ya, ini tolong dipahami terlebih dahulu. Yang penting Anda paham terlebih dahulu ya. Kalau kurang jelas bertanya ke Bapak. Kemudian penarikan elektron. Suatu unsur akan menarik elektron dari luar sehingga unsur tersebut akan bermuatan negatif sebesar elektron yang ditariknya. Ini kita lihat. Nih, 27, 26. Jadi elektron valensinya 7, ya. 6. Berarti otomatis karena kalau dia menarik tadi saya ulangi, kalau dia menarik elektron itu elektron valensinya harus 1 sampai 3. 4 sampai 7 itu berarti dia harus menyerap elektron kalau dia ingin stabil. Berarti ini kan harus jadi 8. Ini harus jadi 8. Jadi ini menarik 1 elektron. Maka itu dia yang nih negatif, ya. Harus negatif. Harus negatif. Jadi dia harus menarik 1 elektron menjadi 8. Ya, ini mirip gas mulianya Na. Kemudian ini 26, berarti dia harus menarik 2 elektron. Jadi 28. Nah, ada syaratnya ini ya, unsur-unsur yang cenderung menarik elektron adalah unsur golongan non-logam yang berada pada golongan 5A, 6A, 7A ya, elektron valensi. Kemana golongan 8A? Golongan 8A tidak perlu menarik atau melepas elektron karena dia sudah stabil. Itu ya, ini baru. Nah, dari peristiwa pelepasan dan penarikan elektron maka akan terbentuknya namanya ikatan kimia. Ada yang melepas, ada yang menerima. Jadi ikatan kimia itu terbentuk dari atom logam dengan atom non logam, ya, atau ion logam, ya, ion logam, ya. Ini ion, ya, maaf, ini ion logam dengan ion non logam. Ada serah terima elektron. Nah, itu untuk ikatan kimia serah terima elektron dan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik menarik antara ion positif dengan ion negatif. Nah, kita lihat ikatan ion terjadi antara atom logam, nah ini ya, golongan 1A kecuali H, dan golongan 2A. Dengan unsur non logam, golongan 6A dan golongan 7A. Ini harus dipahami ya anak-anak ya. Oke. Kemudian akan terjadi serah terima elektron sehingga akan terjadinya tarik menarik antara atom logam yang bermuatan positif dengan atom non logam yang bermuatan negatif. Oke, kita lanjutkan ya, ini ikatan ion. Kita sudah masuk ke ikatan ion, kita lanjutkan masuk ke contoh ikatan ion. Kita lihat contohnya. Di sini ada 11 Na 281. Berarti ingat kalau elektron valensinya elektron yang terletak pada kulit. Ini kulitnya ada kulit ya, KLM. Berarti kulit yang terluar M. Berarti dia punya elektron valensinya 1. Berarti dia melepas ya. Dia akan dilepas 1, nanti dia akan berubah ya jadi ion positif Na+. Kemudian ini 287. Berarti dia elektron valensinya akan menyerap berapa? Menjadi 8, berarti menyerap 1. Jadi Cl- 288. Nah, kebetulan di sini ada yang melepas, ada yang menyerap. Kita lanjutkan. Nah, di sini inilah yang disebut dengan lambang Lewis. Lambang atom diikuti elektron valensi. Lambang Lewis ini anak-anak, ini ya simbol Lewis ya. Simbol Lewis ini simbolnya ya. Ini yang disebut lambang Lewis, lambang atom. Ini lambang atom diikuti elektron valensi. Nah, ini ya elektron valensi. Jadi elektron valensi 1 ini kita bisa buat dengan bulat, bintang ya. Kemudian dengan segi 4, segi 3. Silakan Anda berkreasi ya untuk simbol-simbolnya, lambang Lewisnya kita lihat. Nah, di sini harusnya kita rubah ya supaya ini tidak sama. Ini misalnya bulat, di sini misalnya kotak-kotak. Terserah kita ya, kita membuat. Kebetulan contoh yang ada di slide ini tentunya bulat-bulat. Nah, ini melepas 1 ya. Ini melepas 1, ini kurang 1 jadi 8. Jadi dia kita lihat iya serah terima ya, serah terima elektron
maka Na plus ini akan dilepas, asal masuk ke sini ini yang berubah. Nah, inilah namanya lambang Lewis. Nah, terbentuklah NaCl. Dalam kehidupan sehari-hari, NaCl ini nama dagangnya yaitu garam dapur. Nah, garam dapur ini banyak ya. Nah, garam ini banyak ya. Rumus-rumusnya banyak ya. Tidak hanya MgNaCl ya, banyak sekali ya rumus-rumus garam. Baik, kita masuk ke struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini kita lihat Na. Nah, kita ambil simbolnya ini. Kemudian Cl, kita simbol Lewisnya kita kasih bintang ya. Bintang-bintang atau perkalian. Nah, kita kelihatan sekali ini simbol Lewisnya. Nah, inilah jadi ini tadi kelebihan 1, ini kurang 1. Jadi ini ditangkap oleh Cl dan yang di tengah-tengah lah yang disebut dengan ikatan ion. Ikatan yang terbentuk akibat serah terima elektron. Ya, yang kemana biru ini, ya ini ikatan ionnya. Oke ya. Kita masuk. Nah, contohnya lain, misalnya ada 2 unsur. Di sini Cl juga. Valensinya ada 7, di sini 7. Jadi ini kurang 1 supaya jadi 8, ini kurang 1 jadi 8. Dari mana dapatnya? Dia pakai sama-sama. Dari Mg2+. 2 Mg ini akan melepas 2 elektron. Maka diberikanlah ke Cl untuk serah terima elektron. Ya, oke ya. Bisa kamu lihat jadi jumlahnya 8. Nah, 2 plus. Nah, nanti akan terbentuk ya dari serah terima elektron ya. Kita lihat pelan-pelan. Nah, jadilah MgCl2, magnesium klorida. Nah, ini sering Ketika yang terjadi gaya tarik menarik karena berbeda muatan elektrostatik. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke ikatan kovalen. Saya kira sudah cukup untuk ikatan ion. Nanti kita ulang lagi kalau belum jelas. Kita masuk ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron atau 2 atom yang berikatan. Ya, bukan 2 atom ya, 2 atom. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron oleh 2 atom yang berikatan. Jadi pemakaiannya secara bersama-sama. Kalau tadi serah terima elektron, yang sekarang berikatan. Lanjutkan, ikatan kovalen terbentuk di antara 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Jadi sama-sama yang ingin menangkap elektron. Yang menjadi perbedaan mendasar antara ikatan kovalen dengan ikatan ion, ya, yang menjadi perbedaan mendasarnya, yaitu kalau ikatan kovalen tadi antara logam dengan non logam, kalau ikatan kovalen antara non logam dengan non logam. Oke, ya. Sebentar. Ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, atom-atom yang biasanya berikatan secara kovalen umumnya yaitu ikatan non logam. Ini yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen dinamakan molekul. Jadi, gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen dinamakan molekul. Molekul ini berupa molekul unsur, nah, ini molekul unsur, dan molekul senyawa. Nah, ada 2 ya, ada molekul unsur ataupun molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu dia sama, ya, sejenis. Kalau dia senyawa itu ada 2 unsur, ya. Nah, ini ya untuk dipahami untuk anak-anak semua untuk kelas 10. Oke. Baik, kita lihat di sini Cl2. Ini berarti unsur atau molekul ini? Senyawa atau molekul? Nah, kalau dia sama seperti ini, 2 unsur, berarti ini molekul. Di sini berarti harus 8 elektron valensinya. Elektronnya harus 8. Di sini juga harus 8. Supaya dia jadi 8, bagaimana caranya? Kalau dalam ikatan kovalen, maka dua-duanya ini akan membentuk pemakaiannya bersama-sama. Kita lihat, ya, dia lakukan cara pemakaian bersama.
Kemudian akan terbentuklah satu molekul Cl2. Akan terbentuk Cl2 sehingga ini ya di tengah-tengahnya ada Cl2. Ini disebut dengan ikatan kovalen, pemakaian elektron bersama. Nah, untuk struktur Lewisnya sama ya. Ini kalau ingin membedakannya, maka simbol Lewisnya harus kita kasih dengan simbol yang berbeda. Satunya bulat, satunya lagi dengan tanda silang. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen dengan pemakaian elektron bersama, dengan salah satu syaratnya bahwa dua-duanya non logam. Oke ya. Anak-anak, mohon dipahami ya apa yang sudah Bapak sampaikan melalui tutorial ini. Ya, kemudian kita ada contoh yang lain. Bagaimana dengan yang tadi molekul? Bagaimana dengan senyawa? Ya, senyawa ini ada unsurnya berbeda, ada N dan H. Nah, N ini kita lihat yang berwarna biru ya, biru dan merah. Kita lihat ini yang bulat-bulat ini untuk elektron valensi 5 N ya. Dia punya nomor atom 7. Kalau kita buat konfigurasinya 25. Ya, elektron terdekat pada kulit terakhirnya yaitu 5. Nah, di sini H punya nomor atomnya 1. Berarti kalau kita buat konfigurasi elektronnya 1. Nah, H di sini dia akan berikatan dengan N. N ini butuh 3 elektron supaya jadi 8. Maka dia memakainya secara bersama, dia memakai 3 atom punya H ya. Nah, NH di sini walaupun dia H+, tetapi dia sifatnya dia itu non logam karena hidrogen. Itu pengecualian ya, golongan 1A itu H+ itu adalah non logam, gas hidrogen wujudnya ya. Nah, kita lihat ikatan kovalen terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama. Nah, oke. Baik. Kita lihat di sini ya. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama. Ya, pemakaian secara bersama-sama. Nah, kita lanjutkan kembali jenis ikatan kovalen. Kalau ion tadi cuma ikatan ion ya, tidak ada lagi ikatan lain. Nah, kalau ikatan kovalen ada jenis-jenisnya. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Kita lihat contoh. Di sini ada 2 H, ada 2 unsur H berikatan dengan O. O di sini berarti kalau dia berikatan, O di sini ada 2 H ya. Di sini ada kalau yang O dia elektron valensinya 6, supaya jadi 8 dia harus mengikat 2 elektron lain. Elektron lain di sini adalah H, maka dia memakai unsur H untuk digunakan supaya dia stabil. Maka terbentuklah H2O. Dalam kehidupan sehari-hari molekul senyawa ini disebut dengan air, H2O ya. So, ini namanya kovalen rangkap tunggal. Berarti cuma satu ini ya, tunggal cara kayak pengurangan angka kurang. Ini berarti ini tadi kita kalau dia pemakaiannya 1 bintang, satu kali 1 bulat, berarti inilah yang namanya ikatan kovalennya. Di sini letaknya ya. Kita rubah tunggal. Nah, kemudian kovalen rangkap 2. Kita lihat contoh O dengan O. Sama-sama membutuhkan 2 elektron untuk stabil. O di sebelah sini butuh 2, O di sebelah sini butuh 2. Maka itu mereka sama-sama saling melakukan ikatan. Yang pemakaiannya sama-sama. Maka itu inilah terbentuklah ada 2 pasang. Maka itu kita rubah jadi sama dengan. Nah, ini namanya kovalen rangkap 2 ya. Oke, kata kovalen rangkap 2. Selanjutnya N3. Di sini butuh, ini ada 5 elektron valensinya, di sini 5 juga. Maka di sini butuh 3. Di sini butuh 3. Maka itu dia makai sama-sama. Jadi jumlahnya ada 3. Lihat perbedaan cara penggunaan penyelesaian soalnya ya. Ini jadi harus posisinya harus berikatan ya, satu pasang semua nih. Nah, ini ada 3 pasang berikatan, maka itu kita rubah. Jadi 3. Nah, inilah jenis ikatan kovalen. Jadi ada 3. Kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Oke. Nah, ada yang terakhir ikatan kovalen koordinasi.
Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana elektron-elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Ini perbedaan dengan ikatan kovalen yang rangkap ya. Nah, untuk membedakannya kita mudah sekali. Kalau ada soal-soal, kita tinggal lihat saja kalau yang pasangannya elektronnya berpasangannya sama, berarti itu kovalen koordinasi. Kalau dia beda, misalnya satu bulat, satu silang atau gambar yang lain, itu berarti kovalen. Kalau dia sama bulat-bulat, berarti dia kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen ini hanya dapat terbentuk apabila salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Jadi ada bebasnya. Ya, kita lihat di sini, kita lihat. Ya. Di sini ada pasangannya. Ini tidak ada. Nah, ini tidak ada ini. Nah, inilah disebut ikatan kovalen koordinasi. Tidak ada pasangan elektron bebas, tidak ada pasangannya ya. Ini tidak ada pasangan, mereka berdua. Nah, ya seperti itu. Oke, ini kovalen, saya ulangi lagi supaya Anda lebih jelas ya. Nah, dia tidak ada dia bebas, punya pet ya. Ini yang punya petnya, ini pasangan elektron bebasnya. Kalau dia ada pet, berarti dia kovalen. Oke, kita masuk ke kepolaran ikatan. Nah, dalam kimia ada istilah polar dan non polar. Nah, tentunya untuk memudahkannya, kita harus memahami konsep ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom berikatan. Kepolaran senyawa akan bertambah jika beda keelektronegaran atau atom yang berikatan semakin besar. Kemudian contoh. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen polar. Jadi kita harus punya data ya, lebih datanya ikatan kovalen polar. Ya, lebih tertarik kemana? Ini ya. Karena kovalen polar terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom berikatan. Nah, ini ya lebih teruak dia ke non ini ya. Ya, ini ya berarti H-nya lebih tertarik. Ya, dia berarti tidak sejenis. Intinya tidak sejenis unsurnya. Nah, dia tidak sejenis. Ya, inilah disebut dengan pasangan elektron ditarik Cl. Ya, berarti tidak sejenis. Salah satu contohnya dia biasanya kalau Cl2 berarti dia non-polar. Bagaimana dengan non-polar? Ikatan kovalen polar terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik ke semua atom berikatan. Dia jadi simetris. Ya, dia sama. Nah, dia sifatnya sama. Nah, sama-sama tertarik seperti CaCl2. Sama-sama ya. Jadi sama-sama tertarik, ya, menarik, sama-sama tertarik ke semua atom berikatan. Oke, ya. Nah, inilah di elektron tertarik sama kuat. Nah, ini kovalen polar dan non polar. Nanti untuk lebih jelasnya, nanti simak lagi YouTube tutorial yang lainnya ya, sehingga Anda lebih jelas lagi. Perbedaan senyawa polar dan non polar kita bisa lihat perbedaannya. Ini tidak bisa dibuka ini ya. Aduh, mohon maaf nih nggak bisa dibuka. Kita buka dulu slide-nya. Nah, ini perbedaan senyawa polar dan non polar. Yang senyawa polar, ikatan yang terjadi adalah ikatan polar. Gaya elektrostastik antara muatan positif dan muatan negatif. Senyawa yang berwujud wujud cair pada titik-titik rate tinggi tertarik ke medan magnet dan listrik. Ini perbedaannya, kebalikannya ya. Jadi ini perbedaan senyawa polar dan non polar ya. Polar dan non polar. Oke. Ini anak-anak ya, tolong perbedaan-perbedaannya. Kita lihat, kita masuk ke ikatan terakhir, ikatan logam. Nah, ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antar atom-atom logam. Ya, ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam saja. Ion logam bermuatan positif. Elektron bergerak bebas di antara ion logam membentuk lautan elektron. Ini ya, membentuk lautan bergerak yang positif-positif. Kemudian dia membentuk lautan elektron.
Nah, gambar ikatan logam. Nah, ini salah satu contohnya yang bergerak-gerak ya. Oke ya, bergerak-bergerak terus yang dia menyusup di antara ikatan-ikatan logam ya. Terbentuk oleh elektron yang bergerak bebas disertai ion-ion di sekitar ion-ion positif. Nah, rangkuman anak-anak ya yang harus dijelaskan, ikatan kimia merupakan ikatan dalam interaksi gaya tarik menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa menjadi stabil. Kemudian susunan elektron stabil mengikuti kaidah oktet dan duplet. Ketiga, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik menarik antara ion positif kation dengan ion negatif. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron oleh dua atom atau yang berikatan. Ikatan koordinasi adalah ikatan kovalen di mana elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Yang terakhir, ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara logam-logam. Nah, dari rangkuman ini Bapak harapkan Anda bisa ya menguasai dan memahami konsep-konsep dari ikatan logam tersebut ya. Bukan ikatan kimia maksudnya ya. Sehingga kalau Anda tidak jelas nanti bisa Anda tanyakan ke Bapak. Oke, ini untuk soal awal yang apakah Anda menguasai ini? Saya harapkan Anda bisa menjawab soal ini ya. Ini soal nomor 1 tolong dijawab ya. Soal nomor 1 tolong dijawab. Ini soalnya ya. Oke. Ini soal nomor 2. Nah, untuk soal ini Anda catat di buku, Anda tuliskan nanti Anda kirimkan ya, ke Google Form, ya, bukan Google Form, maksudnya ke Classroom ya, soal yang Bapak sampaikan melalui tutorial ini. Ini soal nomor 3, ya, saya ingin lihat nanti, ya, ini soalnya yang ada di slide yang Bapak buat ya. Yang saya tayangkan, ini soal nomor 3, nomor 4, Anda bisa lihat. Oke, ya dicatat, dipahami, ya. Kemudian soal berikutnya nomor 5, ada 10 soal, ya. Nah, ini soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Oke ya, tolong dipahami, ya. Dilihat baik-baik untuk soal-soalnya. Selanjutnya soal nomor 7, nomor 8 bisa dilihat. Soal nomor 7, nomor 8 ini tolong dijawab juga ya. Nah, kalau tidak jelas nanti ditanya ke Bapak. Nah, dari mana asalnya ini Pak? Saya perlu tutorial yang lain. Nah, nanti saya Bapak kasih ya. Kemudian soal nomor 9 dan 10 ya, ini ya. Nomor 9 dan 10 inilah soal-soal yang menjadi awal ya untuk ikatan kimia ini. Saya ingin lihat sejauh mana pemahaman konsepnya ya. Mestinya kalau tidak paham Anda cari literatur-literatur yang ada. Ya, banyak sekali. Tidak hanya di tutorial yang Bapak sampaikan, Anda bisa lihat di buku, ya dipahami di literasi buku yang sudah dibagikan ya oleh sekolah. Oke, ini soal nomor 9 dan 10, soal terakhir. Baik anak-anak, ini untuk pertemuan kita berkenaan dengan materi ikatan kimia. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa Anda pahami. Kemudian juga bisa Anda menyelesaikan soal-soal yang sudah Bapak tugaskan melalui tutorial ini. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya ya kita bisa tatap muka langsung. Ya, mohon maaf untuk minggu kemarin kita belum bisa tatap muka karena ada kondisi COVID untuk wilayah Sungaliat dan sekitarnya masih dalam tingkat memuncak ya.
sehingga pertemuan kita lanjutkan ke sistem pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa Anda pahami dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Baik, akhir kata saya cukupkan sampai di sini untuk tutorial pembelajaran jarak jauh kimia dengan materi ikatan kimia. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa Anda simak, Anda pahami dengan baik. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dalam belajar. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kita bisa bertatap muka kembali.